Asap itu berangsur-angsur menghilang, dan sebuah bayangan muncul dalam asap tersebut. Sebuah lubang besar muncul di tanah benua ke-6, dan semua makhluk di sekelilingnya dibakar untuk menerbangkan abu. Sosok itu berangsur-angsur ditelepon, sosok itu bangga, 3.000 sutra bergerak menari, mata memandangi lubang raksasa, tampang acuh tak acuh. Sosok ini Xiao Xiao. Xiao Lin dan lelaki tua di benua ke-6 menghilang ke dalam asap. Dengan asap menyebar, ia melihat ke dalam lubang raksasa dengan hati-hati. Dua sosok muncul perlahan, dan Xiao Lin menusuk tangan lelaki tua itu dengan penggaris besar. Di badannya, ada darah di sudut mulut lelaki tua itu, dan matanya acuh tak acuh. Setelah diam lama, sudut mulutnya naik sedikit, dan kemudian dia tertawa keras. Haha, suamiku kalah. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, suamiku kalah untuk pertama kalinya. Kekalahannya sangat menyeluruh. Dunia ini terlalu besar, dan tiba-tiba kupikir itu adalah katak di dasar sumur. Ah, tawa lelaki tua itu keluar, suaranya berpikiran terbuka, dan ia bercampur dengan keengganan. Suaranya sangat keras, mencapai langit benua ke-6, dan mencapai telinga ribuan jiwa di benua ke-6. Dengan suara lelaki tua itu, langit benua ke-6 tiba-tiba menjadi gelap, dan cahaya di mata lelaki tua itu juga berangsur-angsur menghilang. Akhirnya berubah abu-abu, dan pemimpin benua ke-6 mati. Langit di benua ke-6 menuangkan hujan, dan tampaknya menangis. Tidak mau, ternyata benua ke-6, untuk membantu orang ini menjadi seorang kaisar, menghabiskan kekuatan spiritualnya selama jutaan tahun. Dengan kematian lelaki tua itu, secara alami ia kehilangan harapan. Jiwa-jiwa di benua ke-6 sepertinya merasakannya, mereka putus asa di mata mereka, dan mereka tidak berdaya. Langit berdarah dengan cepat menduduki langit benua ke-6 pada saat lelaki tua itu meninggal. Setelah menerima aura benua ke-6, langit alami secara alami memberi semua jiwa dari benua ke-6 pertarungan yang kuat, membantu yang terkuat di periode Bottleneck. Di lantai berikutnya, yang lemah akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Scarlet Sky berhenti melanggar batas di benua ke-5, dan sudah menjadi batas dari benua yang bertarung untuk menduduki dua benua secara berurutan. Jika Anda terus menduduki itu, Anda mungkin tidak dapat membayar lebih untuk itu. Kuat, ini saatnya berhenti dan beristirahat. Xiao Lin meninggalkan lubang raksasa dan terbang ke langit, berdampingan dengan Xiao Xiao. Kedua saudara itu saling memandang dan terbang ke posisi naif dari daratan yang hina. Patriark, sudah lama sejak kita turun. Tidak seorang pun di klan memimpin seluruh situasi. Aku takut ini tidak benar, kata Jinglian setan Huokuan. Kekuatan dari Tuhan yang berperang naif bukanlah penengah, dan kamu tidak bisa tinggal terlalu lama di dunia ini. Jika kamu membuat arwah tingkat atas dari aliansi Tuhan yang bertempur, segalanya akan menyusahkan. Alis muda mengerutkan kening, dan pikiran terungkap di mata. Sekarang Xiao Xiao dan Xiao Lin tidak boleh dibawa pergi. Jika mereka berdua pergi, tanah berikutnya, tanah dan laut tidak akan ditempati oleh daratan. Lihat Tuan! Pada saat ini Xiao Xiao dan Xiao Lin merasakan panggilan tidak bersalah dan bergegas ke ketidakbersalahan. Berpikir untuk guru, aku ingin membawamu pergi, tetapi sekarang tidak mungkin. Ini adalah tanggung jawabmu untuk melindungi tanah airmu. Kali ini juga merupakan pelatihan untuk kalian berdua. Ini adalah merek giok para dewa kuno. Kirim pesan kepada saya ketika Anda berdua membantu benua mendapatkan kembali semangat dunia. Aku sudah berada di Nether terlalu lama, dan aku harus kembali. Kuharap kakak dan adikmu akan saling menjaga. Lain kali sang guru melihatmu, kuharap kau benar-benar bisa menangkap api ajaib di tubuhmu. Tidak 1/2. Ini adalah beberapa gulungan keterampilan pemadam kebakaran magis. Jangan khawatir, anak kecil itu diinstruksikan oleh Xiao Xiao dan Xiao Lin untuk menjadi manusiawi. Beberapa gulungan keripik muncul di tangan, dan keripik itu penuh dengan huruf tebal. Keripik ini benar-benar keterampilan ajaib di mulut anak kecil itu. Xiao Xiao dan Xiao Lin keduanya ternyata keripik, memberi hormat kepalan tangan mereka yang polos dan penuh hormat. Dikirim ke guru,
Para murid tidak akan mengecewakan guru. Xiao Xiao dan Xiao Lin sangat hormat, karena kekuatan penindas yang mereka berikan harus dihormati, dan mereka merasa seperti semut di depan mereka. Momentum mengalahkan keduanya. Naif itu terkekeh dan mengangguk, tanpa banyak bicara, dan tampaknya sangat membenci daratan bahwa ia dan bunga teratai jatuh dan jatuh menjadi 3 canghong, dan sebuah lubang hitam besar muncul di langit. Sosok Tao menghilang di atas benua pendendam hanya dalam sekejap mata. "Halo saudari, betapa kuatnya Tuan!" Xiao Lin menghela nafas lega, dan akhirnya tekanan dalam hatinya akhirnya menghilang. Kuat, sangat kuat sehingga kita tidak bisa membayangkan. Xiao Xiao menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, inilah satu-satunya desahan di hatinya sekarang. Xiao Xiao dan Xiao Lin ditangguhkan di atas benua roh juang. Mata semua makhluk hidup pada roh juang bertemu pada keduanya. Pada saat ini, tampaknya mereka adalah kesayangan. Orang-orang Xiao pernah melahirkan Kaisar Yan, dan sekarang ada 2 tuan. Orang-orang Xiao menatap ke atas dan ke bawah di mata kedua sosok yang melayang di langit. Sejak saat ini, orang-orang Xiao memulai kemuliaan mereka. Xiao Lin terbang di atas orang-orang Xiao. Dengan gelombang lengan bajunya, kekuatan Tuan dipancarkan. Roh juang yang kuat segera menyelimuti seluruh orang Xiao. Darah orang-orang Xiao telah berubah secara kualitatif. Keberuntungan telah membuat koneksi, dan kekuatan semua orang telah melambung saat ini. Mari kita lihat sisi Xiao Xiao, tergantung di klan ular, setengah dari darahnya adalah klan ular, dan ketika dia dalam bahaya, klan ular bertarung untuk menyelamatkan hidupnya. Secara alami klan ular juga keluarganya. Klan ular juga dibangunkan oleh darah Xiao Xiao, dan mereka semua mendapat banyak keberuntungan. Semua makhluk di benua balas dendam sedang naik. Jika ia benar-benar dapat menyatukan benua yang tersegel dan menunjukkan dunia balas dendam yang sebenarnya, bukankah dunia dendam benar-benar hanya dunia yang lebih rendah? Siapa yang tahu betapa makmur dunia semangat juang di zaman kuno? Hanya benua semangat juang yang tahu bahwa ia telah melihat semua ini dan menyaksikan perubahan zaman. Oleh karena itu, ia ingin menyatukan kembali dunia roh juang dan mengembalikan kejayaan aslinya. Tetapi pada saat ini, Xiao Xiao dan Xiao Lin juga dicapai pada saat yang sama. Selama daratan pendendam tidak padam, selama daratan pendendam menyatukan dunia pendendam, itu akan menjadi ciptaan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka berdua. Dunia ini kuat, mereka kuat, era semangat juang ini tidak ada di dalamnya. Tetapi di tangan Xiao Xiao dan Xiao Lin keberhasilan atau kegagalan semangat juang hampir di tangan Xiao Xiao dan Xiao Lin. Di benua kelima dan benua keempat, mereka memandangi langit yang berwarna darah di kejauhan, dan ada beberapa sosok melayang di langit mereka. Semuanya memancarkan napas Tuhan, dan nafas yang dipancarkan dari mereka bisa dirasakan. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada orang tua di benua ke-6, dan jumlahnya lebih banyak. Benua lain sedang mempersiapkan untuk itu. Berikutnya adalah perang yang berlarut-larut. Perang ini pasti akan terjadi, tidak ada konsesi, tidak ada mimpi dunia terhapus, mereka harus bertarung. Xiao Xiao dan Xiao Lin duduk di puncak bukit orang Xiao dan mengeluarkan keterampilan pemadam kebakaran seperti anak kecil di tangan mereka. Mereka tahu di hati mereka bahwa pertempuran berikutnya akan menjadi lebih dan lebih sulit, sehingga mereka harus cepat meningkatkan bagi mereka sendiri. Sekarang kekuatan mereka hanya 1 kaisar bintang, tetapi mereka memiliki semangat bertarung melawan daratan. Jika mereka berada di atas semangat bertarung melawan daratan, kedua bintang itu mungkin bukan lawan mereka. Hari ini, 2 tubuh dilindungi oleh api ilahi. Meskipun api ilahi dibuat sendiri, asal-usulnya naif, daratan kaisar memiliki api langit, dan dunia ilahi memiliki api ilahi. Api langit adalah menghasilkan diri sendiri. Ini jelas berbeda dari penciptaan diri sendiri, dan intensitasnya akan berbeda. Jika Xiao Yan dapat mencapai Douxian, maka api langit akan mampu bersaing dengan api dewa buatan sendiri yang belum matang. Xiao Xiao dan Xiao Lin sekarang tidak kalah beruntung dari Xiao Yan. Pertumbuhan mereka akan mencapai tingkat yang mengerikan di masa depan. Di daratan Xiao Di, Xiao Yan sepertinya merasakan napas anaknya, mulutnya sedikit terangkat,
dan dia tertawa kecil. Sepertinya era berikutnya adalah milik mereka. Latar belakang tubuh beracun dari bencana. Bagi orang-orang pada zaman kuno, itu adalah dua kata yang sangat mengerikan. Dua kata ini mewakili bencana, dan mereka adalah makhluk hidup. Ini bukan konstitusi khusus di sini, tetapi ada ras kuno yang disebut Onan. Mereka memiliki ruang yang mandiri, dunia yang mandiri, dan orang-orang Onan jarang menginjakkan kaki di luar. Tetapi manusia selalu rakus, dan racun narkoba akan terbentuk dalam tubuh orang Onan. Setelah temperet apoteker, mereka dapat dilatih menjadi satu. Obat abadi diisi dengan energi besar sangat jelas bahkan untuk bantuan Dou Sheng. Dengan godaan manfaat seperti itu, suku Ananda telah menjadi klan Salmon dengan energi besar. Bagi manusia, suku Ananda dapat sangat meningkatkan kekuatannya. Godaan manfaat seperti itu akan menjadi fatal. Segera, suku Onan benar-benar menjadi orang yang diserang manusia. Suku Onan bersumpah kematian yang keras. Ia juga mengklaim bahwa itu tidak akan membiarkan manusia berhasil. Suku Onan juga mengubah dunia menjadi kesusahan. Setelah masing-masing tubuh beracun meledak, Fang Yuan ditutupi oleh kabut beracun. Apakah itu di langit, bumi atau udara? Kabut beracun dulu berada dalam kabut. Semua makhluk hidup hancur, dan benua yang mematikan menutupi seluruh benua. Munculnya peristiwa besar semacam itu telah menarik manusia dengan kekuatan besar dari semua sisi, dan patriark suku Eanda juga merupakan kaisar yang perkasa. Namun, ada beberapa kaisar yang berperang di sisi manusia, dan jumlahnya telah ditekan. Memulai pertempuran yang sangat sengit, orang-orang suku Onan seperti orang mati. Mereka tidak takut hidup dan mati untuk menciptakan peluang bagi patriark, menyebabkan banyak korban di pihak manusia. Bahkan beberapa kaisar yang bertarung pun sakit kepala. Tapi bagaimanapun, ada beberapa kaisar di sisi manusia. Tetapi suku Eanda hanya memiliki satu patriark. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak akhirnya menyebabkan jatuhnya patriark yang lebih tua. Keganasan klan bergema di seluruh benua pendendam. Kekuatan suku Oran dalam perang ini diposisikan ulang dan orang-orang dihadapkan secara jujur. Meskipun mengalami perang seperti itu, ras suku Onanda telah menghilang di benua yang berperang, tetapi bagaimanapun, masih ada anggota suku Onanda yang terabaikan. Tetapi setelah Onanda menikah dengan manusia, darah asli terus berlanjut hingga hari ini. Ini telah menjadi tubuh yang legendaris, dan tidak ada latihan kultivasi, tetapi konstitusi ini menjadi fatal. Tetapi satu orang telah mengubah yang mematikan dengan mengatakan bahwa tubuh maut yang beracun tidak lagi mematikan. Saya memiliki tubuh kesulitan beracun, dan kesulitan-kesulitan, ini adalah nasib saya di tengah-tengah. Tetapi ia mengubahnya. Peri dokter kecil, berdiri di puncak gunung, Xiaoyan menatap elang biru yang berputar-putar di langit, mengangkat tangannya ke wanita berpakaian putih di belakang elang, dan tertawa keras. Dokter peri kecil ada di sini, ayo pergi, sampai jumpa di masa depan. Hati-hati, Xiaoyan. Menatap anak lelaki di lereng bukit itu, peri dokter kecil itu tersenyum sedikit. Ada sedikit ketekunan dalam senyuman. Setelah gelombang terakhir, dia akhirnya berhenti lagi. Dia mengambil kendali atas elang biru, membalikkan tubuhnya, dan meneriaki elang yang cerah. Di langit, mereka terbang menuju langit barat. Ingat, jika kita bertemu di daratan menghina di masa depan, kamu tidak bisa membenciku. Kalau tidak, aku pikir aku akan sangat sedih. Dokter peri kecil tidak pergi, tetapi mengendalikan elang biru untuk tinggal di tempat yang jauh. Di pohon, melihat bagian belakang remaja yang berangsur-angsur pergi, dan membelai cincin jari yang diberikan remaja itu, matanya penuh dendam. Jika aku bukan tubuh beracun dari bencana. Ada penyesalan di wajah yang indah, angin sepoi-sepoi menyapu pipi putih, dan rambut satin halus menghalangi air mata di matanya. Air mata masih jatuh. Apakah ini takdir? Xiao Yixian berbisik pelan, melihat sosok yang jauh menghilang, menepuk elang biru, dan terbang ke kejauhan. Air mata mengalir dalam angin kencang, dan air mata Xiao Yixian terbang di udara seperti manik-manik yang pecah. Dia tahu bahwa dia dan Xiao Yan tidak akan membuahkan hasil.
Dia ditakdirkan untuk menjadi bintang yang bersinar di langit, tetapi dia adalah meteor yang berlalu dengan cepat. Tubuh beracun Dom ditakdirkan untuk kesepian sepanjang hidupnya. Teman seumur hidup benar-benar kata yang enggan. Setelah meninggalkan Xiaoyan, Xiao Yixian datang ke sebuah desa kecil di bagian utara Kekaisaran Kanaan. Dia diambil alih oleh pasangan tua tanpa anak dan anak perempuan. Dengan keterampilan medisnya sendiri, dia membuka toko obat untuk merawat orang-orang di desa. Penyakit, dan memperbaiki kehidupan miskin pasangan tua di masa lalu. Pria tua kedua sangat mencintai Xiao Yixian. Dia telah jauh dari masa kecilnya. Selain memiliki persahabatan yang benar-benar tak terlupakan dengan Xiao Yan di kota Qingsan, dia tidak menikmati kebahagiaan yang menghangatkan hati orang-orang. Masuk akal. Orang tua kedua juga memperlakukan peri dokter kecil itu sebagai miliknya. Peri dokter kecil itu bersumpah untuk melindungi istri kedua sampai mereka mati. Saat senja, Xiao Yixian sibuk dengan segalanya, dan toko obat itu tenang. Dia melangkah perlahan, berjalan-jalan di desa, dan menyaksikan orang-orang yang kembali dari pekerjaannya yang sibuk. 3.000 kabel bergeraknya berkibar tertiup angin. Rok panjang putih itu juga berkibar karena angin. Yang lebih mencolok adalah pinggang rampingnya. Keindahan Xiao Yixian telah menjadi fokus paling bersinar di desa biasa ini. Tidak peduli siapa itu, Xiao Yixian akan menyambutnya dengan sopan. Bagi mereka, Xiao Yixian sangat sakral. Orang yang kembali dari berburu setiap hari, bahkan jika luka mereka parah, Xiao Yixian selalu mampu tangan ajaib diremajakan. Dan obat tangan ini secara alami dihargai dan dihormati oleh desa. Terlepas dari acara perayaan, penduduk desa sering memberinya beberapa hal yang baik. Kehidupan yang damai di desa adalah yang paling ia inginkan sekarang. Hidup ini benar-benar luar biasa. Akan lebih bagus jika kamu bersama kami. Sekarang kamu masih bekerja keras, ya, tapi aku sangat merindukanmu. Aku tidak tahu kapan pertemuan berikutnya. Xiao Yixian memandang matahari yang turun. Perasaan senang penuh dengan pipi Xiao Yixian yang halus dan hampir sempurna, dan bergumam di mulutnya. Wajah Xiao Yan muncul di jantung Xiao Yixian. Dia tahu bahwa saat dia bertemu Xiao Yan, pria muda itu sangat tertarik padanya, dan ketika dia makan siang yang dia lakukan dengan tulus, dia sudah jatuh cinta dengan ini. Remaja energik. Tiba-tiba, Xiao Yixian menutupi dadanya, dan perasaan kejam menyelimutinya. Wajahnya tiba-tiba pucat, dan dia dengan cepat kembali ke toko obat. Xiao Yixian mengeluarkan Ganoderma lucidum dari nafsu makan. Ini bukan Ganoderma lucidum yang biasa. Ini adalah diosin Ganoderma lucidum yang sangat beracun. Ia memiliki toksisitas, dan orang-orang biasa hanya perlu sedikit menyentuh kulit segera bernanah dan menyerang jantung dengan keras, dan bahkan kekuatan-kekuatan Great Fighter masih berani tidak menyentuhnya dengan mudah, dan di sekitarnya tumbuh, belum lagi pohon-pohon rumput, bahkan Warcraft. Xiao Yixian memasukkan Ganoderma lucidum beracun ke dalam mulutnya, dan racun ungu muncul dari mulut Xiao Yixian. Tiba-tiba, tubuh Xiao Yixian bersinar dengan penuh warna, di perutnya, klasik beracun berwarna-warni telah muncul. Yang pertama, peri dokter kecil yang beracun itu dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan racun itu berubah menjadi semangat juang di tubuhnya. Napas seorang pejuang besar dikeluarkan dari peri dokter kecil. Mata hitam aslinya tidak tahu kapan ada sentuhan ekstra ungu. Setelah tubuh beracun dimulai, jika tidak mengambil racun, itu akan menderita rasa sakit yang menyakitkan, dan itu tidak akan berhenti ketika dimulai. Xiao Yixian. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tersandung dan berlari masuk, dengan ekspresi cemas. Tiba-tiba ia terlempar ke tubuh Xiao Yixian, memegang lengan Xiao Yixian. Rupanya ada yang tidak beres, dan Xiao Yixian harus diminta untuk lewat. Peri dokter kecil itu terkejut, dan buru-buru mundur, tetapi sudah terlambat untuk mundur. Sambil memegang lengan peri dokter kecil yang baru saja minum racun, telapak tangan pria setengah baya itu tiba-tiba menjadi hitam, dan racun itu dengan cepat menyebar, tetapi dalam sekejap mata, itu menyebar ke wajah pria paruh baya itu.
Pria paruh baya itu belum menanggapi, baru saja akan mengatakan sesuatu, racunnya telah menghentikan detak jantungnya, tubuhnya menjadi hitam, banyak gelembung darah muncul di kulit, dan gelembung darah pecah, dan plasma meledak. Itu terlihat menakutkan. Kematian terjadi begitu cepat. Ini, dokter kecil Xian menatap kosong pada saat dia masih hidup. Ketika dia menyentuhnya, dia menjadi orang setengah baya. Pada saat ini, pintu itu penuh dengan penduduk desa, dan setiap kedipan mata penuh kejutan dan ketakutan. Pada adegan itu, penduduk desa melihatnya, dan kejutan itu berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Peri dokter kecil. Marah meledak dari kerumunan. Bukan aku, sungguh. Xiao Yixian melambaikan tangannya, dan wajahnya dipenuhi teror, bahkan dia tidak bisa mempercayainya. Saudaraku, apa yang kau lakukan? Wow, seorang remaja melangkah keluar dari kerumunan, air matanya yang panik perlahan menutupi seluruh wajahnya, dan dia berlutut di depan pria paruh baya itu. Apa yang kamu lakukan pada kakak laki-laki itu? Bocah itu berdiri, matanya penuh kebencian, menatap peri dokter kecil itu, dan bergegas. Jangan sentuh aku, kamu pergi. Wajah Xiao Yixian putih, dan dia melangkah mundur. Pemuda itu masih menyentuh Xiao Yixian, dan saat dia menyentuh Xiao Yixian, si hitam beracun itu menyebar dengan cepat, dan remaja itu juga jatuh. Di masa mudanya, dia bahkan tidak memiliki jejak perlawanan. Dia meninggal seperti ini, dan dipenuhi dengan wajah hitam beracun, meninggalkan ekspresi ketakutan. Semuanya, dia monster, bunuh dia. Melihat remaja itu seperti orang setengah baya, tubuhnya ditutupi dengan gelembung darah dan mati, dan penduduk desa di luar pintu tiba-tiba penuh ketakutan. Aku tidak tahu siapa yang berteriak, dan tiba-tiba penduduk desa lupa bahwa Xiao Yixian baik bagi mereka, mengambil senjata dan memukulnya. Jangan pukul aku, jangan! Ekspresi ketakutan Xiao Yixian tampaknya telah melupakan kekuatan pejuang tuannya. Dia berjongkok dan memeluk kepalanya, tubuhnya gemetar. Tubuh Xiao Yixian bercahaya warna-warni, dan gas beracun menyebar di tubuhnya. Kebisingan dan raungan tiba-tiba berhenti, dan sekitarnya menjadi sangat sunyi dan sunyi mematikan. Xiao Yixian memegangi kakinya dan air mata mengalir keluar dari matanya. Dia kesakitan. Meskipun dia tahu fakta bahwa dia memiliki tubuh beracun, dia masih tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Xiao Yixian, ada apa denganmu? Ini ada apa dengan semua orang? Pada saat Xiao Yixian memilukan, sebuah suara yang baik terdengar di telinganya. Teriakan peri dokter kecil berhenti, dia perlahan berbalik, dan air mata di wajahnya menghapus riasan pucat di wajahnya. Wajah cantik itu tampak begitu tak berdaya pada saat ini. Pria tua kedua yang muncul di depan peri dokter kecil. Bibiyun, aku tidak tahu, mengapa ini? Peri dokter kecil itu menangis, dan gas beracun di sekitarnya segera menyelubungi Erao. Nak, itu bukan salahmu. Orang tua Cisiang, wajah Cisiang, dia tersenyum ketika menatap peri dokter kecil itu. Tetapi sekarang wajahnya juga tampak hitam, dan dia diracun. Orang tua, jangan salahkan anak itu. Bibiyun perlahan duduk dan berkata kepada orang tua di belakangnya. Paman-pamannya tampak begitu sederhana dan sederhana. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan duduk bersamanya. Anak-anak, kami tidak menyalahkanmu. Aku percaya kamu juga memiliki masalah. Cukup untuk memiliki putrimu sebelum mati, kata Bibiyun. Hitam telah merasuki seluruh wajah. Ketika tiga kata terakhir diucapkan pada saat itu, cahaya di matanya benar-benar menghilang. Pria tua itu duduk, tetapi kepalanya perlahan diturunkan. Bibiyun! Xiao Yixian menatap lelaki tua kedua yang perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Murid-muridnya berkontraksi. Dia berhenti menangis. Emosi yang kuat memenuhi benaknya. Dia lupa di sekelilingnya dan memandangi dua lelaki tua itu. Menggeram, bang, guntur tiba-tiba meledak, dan suara Xiao Yixian tampaknya tumpang tindih. Dia ingat penduduk desa yang ramah melambai padanya dan menyapa.
Dia ingat Xiaoro yang berusia 5 tahun di sebelah dan memanggil adik perempuannya. Dia ingin menyentuh lembut wajah Xiaoro. Dia ingat